Halo siswa kelas 12, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai benzena, yaitu dengan membahas mengenai reaksi-reaksi dan kegunaannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang membuat pakaian menjadi berwarna? Pakaian bisa berwarna karena adanya zat-zat warna atau pigmen. Pigmen-pigmen yang dipakai pada industri biasanya dibuat melalui proses yang melibatkan zat-zat warna diazo. Zat warna diazo itu didapat melalui rangkaian proses kimia yang melibatkan senyawa turunan benzena yaitu anilina. Pada pembahasan ini, kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi senyawa benzena dan kegunaan dari senyawa benzena serta turunannya. Benzena adalah zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, dan bersifat racun. Seperti senyawa hidrokarbon lainnya, benzena bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau nonpolar, seperti eter atau tetraklorometana. Benzena banyak digunakan sebagai pelarut. Secara kimia, benzena tidak begitu reaktif, tapi mudah terbakar dan menghasilkan banyak jelaga. Benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Lalu reaksi-reaksi apa saja yang penting pada senyawa benzena? Untuk reaksi substitusi pertamanya, yaitu reaksi halogenasi. Di sini, benzena bereaksi langsung dengan senyawa halogen dan bereaksi dengan bantuan katalis besi halida, sehingga menghasilkan senyawa benzena yang mengikat dengan halogen. Untuk contoh reaksi depan yaitu klorobenzena ya. Reaksi kedua yaitu nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalis asam sulfat membentuk nitrobenzena. Reaksi ketiga sulfonasi terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat berasap, yaitu H2SO4 dan SO3, menghasilkan asam benzena sulfonat. Lalu yang keempat, reaksi alkilasi, di mana alkil benzena dapat terbentuk jika benzena direaksikan dengan alkil halida dengan katalis aluminium klorida menghasilkan alkil benzena dan Cl. Benzena dapat mengalami reaksi substitusi kedua, di mana benzena yang sudah tersubstitusi ada yang menjadi lebih reaktif dibandingkan benzena, tetapi ada pula yang menjadi kurang reaktif. Sebagai contoh, anilina mengalami reaksi substitusi 1.000.000 kali lebih cepat daripada benzena. Sebaliknya, nitrobenzena bereaksi dengan laju kira-kira 1.000.000 kali lebih lambat. Selain berpengaruh pada kereaktifan, substituen yang ada, yaitu substituen pertama, juga menentukan arah substituen berikutnya. Jadi pengaruh substituen pertama terhadap substituen kedua itu bisa mengarahkan menjadi pengarah ortopara atau sebagai pengarah meta. Nah, ini contoh beberapa gugus yang dapat mengaktifkan sebagai pengarah ortopara atau dapat mendeaktivasi sebagai pengarah meta. Seperti apa contohnya? Ya, kita lihat dua reaksi ini. Reaksi yang pertama adalah nitrasi klorobenzena. Jadi klorobenzena akan mengalami reaksi nitrasi menghasilkan 30% orto
kloronitrobenzen dan para kloronitrobenzen dan tidak menghasilkan senyawa yang berposisi meta. Sementara nitrobenzen akan mengalami nitrasi menghasilkan produk meta sebanyak 93%. Jadi dengan adanya gugus substitusi pertama, di sini Cl, dia akan lebih menghasilkan para dan orto. Sementara untuk NO2 yang merupakan pengarah meta, dia akan menghasilkan senyawa meta sebanyak 93%. Lalu kita akan lanjutkan membahas mengenai kegunaan dan dampak dari benzena dan beberapa turunannya. Yang pertama adalah benzena itu sendiri, di mana benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Tapi dia mempunyai sifat yang beracun serta karsinogenik atau dapat berpengaruh pada kesehatan paru-paru. Contoh yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah stirena, di mana dia digunakan untuk bahan dasar plastik dan karet sintetis. Contoh selanjutnya adalah toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat trinitrotoluena yang digunakan sebagai bahan peledak. Lalu yang ketiga adalah fenol. Fenol dalam air bersifat asam lemah. Dan fenol biasa banyak dipakai sebagai disinfektan. Tetapi fenol juga bersifat racun bagi manusia, sehingga penggunaannya diganti dengan antiseptik atau disinfektan yang lain. Dan dia pun bersifat korosif. Asam salisilat. Di awal kita sudah membahas mengenai asam salisilat. Nah, ini adalah reaksi pembentukan aspirin. Lalu selanjutnya asam benzoat. Asam benzoat merupakan satu asam lemah yang sedikit lebih kuat dari asam asetat. Asam benzoat atau garam natriumnya, atau kita sebut natrium benzoat, digunakan sebagai pengawet pada berbagai bahan makanan. Lalu yang terakhir adalah anilina. Anilina bersifat basa lemah dan merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo yang tadi di awal kita bahas. Anilina dapat dibuat dari nitrobenzena melalui reaksi dua tahap. Pertama, nitrobenzena direduksi oleh hidrogen yang berasal dari reaksi timah dengan HCl pekat, menghasilkan garam anilinium klorida. Selanjutnya, garam anilinium klorida direaksikan dengan natrium karbonat menghasilkan anilina. Lalu, anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrat dan asam klorida. Nah, garam diazonium klorida ini
Selanjutnya dapat diubah menjadi berbagai macam zat warna. Sebagai contoh di sini adalah merah nomor 2 yang memiliki struktur sebagai berikut. Nah, itu adalah gugus diazonya. Ya. Zat warna merah nomor 2 ini dulu digunakan sebagai pewarna minuman, tapi ternyata bersifat sebagai mutagen. Kini zat tersebut digunakan sebagai pewarna wol dan sutra. Oke, sekian pembahasan kita mengenai benzena. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.